Jadi memang semudah itu ngerakit keyboard Neo 70 atau Neo 70 ini, terutama dengan sistem magnetnya yang menggantikan kabel untuk mengkoneksikan antara PCB dan juga daughterboardnya, bikin proses ngerakit keyboard ini jadi jauh lebih gampang. Jadi kita nggak perlu lagi memisahkan atau ngebongkar top dan juga bottom case-nya untuk bisa ngakses ke dalam keyboardnya. Jadi kita tinggal pasang switch keycap stabilizer, masukin semuanya ke dalam si case-nya, langsung udah tinggal kita pakai doang. Salah satu alasan kenapa Neo itu bikin keyboard seperti ini itu adalah memang mereka menargetkan orang-orang yang masih cukup awam atau masih cukup baru di rabbit hole ini, biar proses ngerakitnya itu tidak memusingkan gitu. Dan ditunjukkan juga dengan pricing dari keyboardnya yang memang tergolong budget untuk kategori custom keyboard, yang dimana start dari sekitar 1,7 jutaan. Dan gue sangat excited untuk ngebahas si Neo 70 ini, karena selain inovasi yang tadi, mereka juga ngebawa sebuah hal yang menurut gue cukup refreshing dan patut buat dapat perhatian dari kalian. Dan langsung aja gue bahas soal keyboard ini. Oke, jadi yang pertama cara belinya gimana dan harganya berapa. Jadi si Neo 70 ini bakalan dijual sama Macallen dengan sistem group buy, atau kalau kalian nggak ngerti group buy itu kurang lebih mirip sama pre-order. Dan group buy-nya itu bakalan start dari tanggal 9 kemarin sampai tanggal 14 Desember ini gitu. Jadi dan itulah alasan juga kenapa mereka nggak taruh di e-commerce kayak Tokped gitu, karena sistemnya e-commerce itu cukup kaku ya, nggak eligible lah menurut gue buat metode group buy kayak gini. Dan apakah ada ready stocknya nanti? Kemungkinan besar sih kalau dari grup buy yang lain dari mereka itu ada ready stocknya, cuman setahu gue stoknya itu gak banyak, pilihan warnanya juga terbatas, dan kemarin juga di Neo 65 itu cepet banget hilangnya, nggak nyampe berapa jam udah habis. Jadi daripada nungguin ekstra, menurut gue lebih bagus kalian ngikutin grup buy-nya aja, biar pilihan kalian lebih luas gitu ya, warna-warnanya segala macam, dan lebih santai juga jadinya. Nah, buat pricingnya kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat. Dan ini tuh mereka intinya ngejual barebone kitnya yang include sama case, plate, PCB, weight, badge, terus o-ring gasketnya udah dapet, daughterboardnya udah dapet. Terus ya pokoknya udah isinya, intinya barebone kitnya kalian tinggal rakit doang. Kecuali kalau kalian mau beli parts-partsnya secara tambahan atau ekstra gitu ya, kalian bisa tambahin sendiri. Dan kurang lebih kayak gini harga part-partnya. Dan selain itu kalau misalkan gue coba simulasiin, itu harga yang paling murahnya itu dengan yang wired PCB itu kurang lebih sekitar 1,7 juta. Dan yang paling tingginya atau konfigurasi yang aneh-aneh itu bisa sampai 2,5 juta. Dan kalau kalian pengen dapetin yang versi PCB wirelessnya, itu gue hitung yang paling murah itu sekitar 1,9 atau anggap aja sekitar 2 juta lah untuk yang versi PCB wirelessnya. Harganya bisa dibilang nggak jauh beda sama Neo 65 yang waktu itu pernah gue bahas. Dan selain itu juga seperti biasa ya, untuk warna case, weight, dan juga badge-nya itu pilihannya banyak banget, bisa kalian pilih aja. Dan selain itu juga material plate-nya mulai dari yang paling lembek sampai yang paling keras itu ada PC, POM FR4, aluminium, dan juga carbon fiber plate ya. Silahkan pilih aja sesuai dengan preferensi. Selain itu buat paket pembeliannya sendiri tuh sebenarnya dari Neo sendiri tuh nggak ngasih atau nggak ngejanjiin apa-apa. Cuman mereka itu ada kayak ngasih kayak semacam bonus gratisan istilahnya, yang dimana itu bisa dapet kayak Neo stabilizer, bisa dapet kayak switch keycap puller, keyboard back, atau kayak kabel USB-C itu juga bisa dapat. Cuman baik lagi karena yang namanya bonus gratisan, jadi ada kemungkinan ada yang nggak dapat gitu ya. Dan ya baik lagi, ini namanya bonus gratisan, jadi kalau nggak dapet ya nggak bisa komplain. Buat layoutnya itu dia ini pakai layout FRL atau F-Rowless. Jadi anggap aja kayak keyboard TKL tapi dia nggak ada F1 sampai F12-nya, atau ya itu tadi F-Rowless. Dan selain itu dia tuh sebenarnya secara fungsional mirip sama keyboard 65, tapi formatnya kayak
format TKL aja gitu. Dan ini layoutnya cukup unik karena bisa dibilang masih cukup jarang. Paling terakhir itu yang gue lihat ada di Mons Geek M7W, ada di Cycle 7 juga yang kemarin gue bahas, dan terakhir ya sekarang ada di Neo 70 ini. Dan secara estetik bisa dibilang keyboard ini cukup minimalis karena nggak ada yang aneh-aneh dari desainnya. Sangat simple banget, gue suka. Di bagian sebelah arrow-nya itu dia ada kayak semacam engraving Neo-nya, sangat minimalis banget, gue suka. Dan kebetulan di unit gue ini gue dapet yang versi warna anodized navy untuk case-nya. Lalu untuk weight-nya ini gue dapet yang versi mirror PVD M Chroma, jadi kombinasi warna cukup cakep sama case warna navy ini. Dan untuk badge-nya gue dapet yang PVD silver, dan dia ini untuk weight-nya sendiri tuh dia cukup polos, jadi ya cukup simple, gue sih suka-suka aja. Dan untuk badge-nya dia tuh ada tulisan Neo, terus ada frame-nya juga di bagian samping-sampingnya. Dan overall secara desain gue nggak ada komplain, udah sesuai sama selera gue minimal. Nah untuk build quality-nya di sini gue impress banget karena untuk keyboard seharga 1,7 juta minimal buat yang versi anodized navy-nya, dia ini kualitas alunya mengingatkan gue dengan QK100 yang harganya itu sekitar 3-4 juta yang dulu pernah gue bahas. Dia ini kualitas alunya kurang lebih kayak begini, dia tuh halus banget kualitas alunya, nggak ada gritty-gritty sama sekali, halus finishingnya, nggak ada yang cowak-cowek segala macem. Ini pokoknya menurut gue kualitas alunya bagus banget buat keyboard seharga 1,7 juta, karena sebelumnya gue temuin ini tuh di keyboard 3-4 jutaan, jadi keyboard 1,7 dapat build kayak gini ya ini rasanya premium banget. Karena keyboard di bawah 2 jutaan yang alu, ya biasanya tuh kita dapetin keyboard alu yang bisa dibilang teksturnya agak bertekstur gitu ya, alunya nggak halus banget. Paling yang menurut gue bagus itu terakhir ada di Choice 65, cuma menurut gue masih nggak sebagus build yang ada di Neo 70 ini. Jadi ya dari segi build quality gue sangat impress banget lah sama Neo 70 ini, terutama yang versi anodized navy-nya. Untuk PCB sendiri dia ini multi layout di semua jenis PCB-nya. Kalau di Neo 65 kan dia yang multi layout itu seingat gue cuma di yang PCB wireless-nya doang. Cuma di Neo 70 ini semua jenis PCB-nya mau yang wireless, solder sama yang hot swap wire itu semuanya multi layout gitu. Dan jadinya di sini multi layout-nya itu dia bisa split left dan juga right shift. Bottom row-nya bisa pakai space 7U, bisa split backspace, bahkan bisa ISO enter juga. Dan untuk di build gue sendiri sih di sini gue cuma pakai bottom row 7U-nya doang. Dan ya sebenarnya baik lagi ke preferensi, kan bisa pakai layout mana aja yang kalian suka. Nah kebetulan di sini gue dapet yang PCB wireless hot swap, dan di sini kan bisa lihat sendiri kalau di beberapa posisi yang bisa multi layout ini tuh dia ada soket yang kebalik-balik, ada yang north facing, ada yang south facing, biar mengakali bisa multi layout kayak gini. Dan yang nggak enaknya dari PCB hot swap yang bisa multi layout kayak gini adalah masalahnya dengan interference antara switch keycap cherry profile dengan switch yang north facing. Dan ini gue alamin di bottom row 7U-nya karena dia itu posisi si soketnya itu north facing gitu. Dan kebetulan di sini gue pakai keycap CRP, ini mana dia cherry profile, dan gue pakai switch NK Silk Mid Clan, dia nggak long pole juga. Jadi di sini tuh berasa bottom outnya tuh nggak nyaman gitu, nggak full sampai ke bawah gitu. Ada yang nyangkut-nyangkut, ada suara cek dikit. Dan ini akhirnya gue akalin dengan ngebalik si space bar-nya aja biar bottom outnya itu lebih mantep lah, feel-nya lebih menyeluruh gitu. Dan sebenarnya tuh ini nggak cuma kejadian di Neo 70 doang, tapi di keyboard-keyboard lain yang PCB-nya hot swap dan juga multi layout itu kurang lebih sebenarnya ada isu seperti ini juga gitu. Dan gue berharap sih kedepannya bakal ada inovasi lain yang mungkin bisa mengakali isu kayak gini, tetap bisa pakai PCB hot swap tapi ya nggak perlu mengorbankan shot dan juga north facing-nya lah. Nah kebetulan untuk yang PCB wireless-nya ini tuh dia dikasih baterai 3000 mAh ya. Dan di sini karena gue baru pakai beberapa hari, jujur aja ini baterai masih belum habis sih. Dan gue udah coba koneksinya antara yang 2,4 GHz sama yang Bluetooth. Jadi overall gue nggak ada masalah sama sekali. Gue udah coba, gue pakai barengan sama mouse 2,4 GHz juga sih, itu nggak ada interferensi sinyal. Dan perlu diingat bahwa setup gue di sini pakai kabelan, jadi wifi gue tuh di luar jauh juga, jadi nggak ada masalah sih dari sisi intervensi sinyal. Cuman baik lagi beda setup, beda pengalamannya juga. Dan selain itu untuk masalah softwarean di sini mereka bisa pakai VIA guys. Jadi untuk
VIA-nya kalian bisa konekin via browsernya, dan fungsinya ya kayak koneksi via biasa aja sih sebenarnya. Dan ya nggak akan gue explore lebih banyak karena videonya nanti bakal lebih panjang. Oke, jadi langsung aja akan gue bahas hal yang paling menonjol dari keyboard ini. Itu adalah desain internal dari case-nya. Jadi seperti yang udah gue bilang tadi bahwa keyboard ini tuh unibody, jadi nggak ada part yang terpisah dari seluruh case-nya. Jadi case-nya ini ibaratnya satu kesatuan, nggak ada yang kepisah sama sekali. Dan selama proses perakitannya pun kita bahkan nggak membutuhkan obeng untuk ngebaut apapun atau ngelepas baut apapun yang ada di keyboard ini. Jadi bener-bener ya itu tadi gue bilang, tinggal dimasuk-masukin doang udah kelar karena dia sistemnya magnet. Dan karena unibody dan layoutnya itu 70% atau FRL, jadi otomatis ada gap antara alpha dan juga navigation clusternya di tengah-tengahnya itu. Jadi cara mereka mengakalinya adalah dengan memisahkan part dari PCB-nya, yang dimana jadinya tuh di sebelah kiri mereka ibaratnya pakai PCB 60%, dan di sebelah navigation clusternya itu ada PCB sendiri lagi untuk navigation cluster. Yang dimana kedua PCB ini tuh nanti bakalan dikoneksikan juga melalui magnet yang dimana masing-masing chamber dari case-nya ini punya. Gitu. Jadi tinggal ditaruh doang dan udah bisa terkoneksikan ke daughterboard dan bisa connect langsung lewat kabel atau wireless ke PC kalian. Gitu. Dan ini menurut gue solusi yang sangat menarik. Jadi itu ibaratnya kita kayak punya keyboard 60% tapi punya navigation cluster yang tersendiri gitu, karena masing-masing PCB itu sendiri. Dan selain memecahkan masalah unibody dan proses perakitan yang lebih gampang, di sini tuh mereka jadi bisa dibilang punya tapping feel yang lebih merata. Karena menurut gue keyboard 60% itu lebih mempunyai tapping feel yang lebih balance dibanding layout-layout lain menurut gue. Karena anggap aja di keyboard-keyboard yang panjang kayak TKL atau bahkan full size, itu pasti kita ngetiknya lebih ke kiri kan. Sementara PCB itu pasti full sampai ke kanan. Jadi bisa dibilang typing feel-nya nggak rata gitu. Mungkin bisa lebih keras di sebelah pinggirnya. Karena ya kayak jembatan aja. Pasti kan di jembatan posisi yang paling kerasnya itu atau sisi yang paling kokoh atau solid itu kan pasti yang dekat sama penyangga dari jembatannya. Sementara titik lemahnya pasti ada di tengah-tengah di antara penyangga dari jembatan itu. Dan itu sama di keyboard juga sebenarnya kurang lebih seperti itu. Dan di keyboard 60% bisa dibilang lebih balance karena posisinya tuh bener-bener di tengah banget buat kita ngetik di alfanya. Jadi ya ibaratnya tapping feel-nya bisa lebih merata terutama di bagian yang sering kita ketik. Dan bagian blocker yang menutup si navigation clusternya ini yang ada logo Neo-nya itu juga bisa dicabut pasang dengan metode magnet yang dimana ini prosesnya bener-bener seamless banget menurut gue. Dan cara mereka menyembunyikan si daughterboard-nya pun juga cukup pinter menurut gue karena ini tuh disembunyiin di bagian bawah weight-nya. Sebenarnya mirip sama Neo 65. Cuman ya ini salah satu hal yang gue sangat appreciate dari mereka gitu karena mereka bisa nyembunyiin ini. Apalagi ada metode magnet kayak gini, ini bikin semua prosesnya jadi seamless banget. Dan bahkan kita nggak perlu sama sekali ngebongkar si daughterboard-nya atau ngebongkar si weight-nya karena ya ini sudah terpasang semua. Jadi bener-bener kalian cuma perlu peduli sama pasang stabilizer, pasang switch, pasang keycap, pasang plate, pasang foam. Udah langsung taruh ke case-nya, udah nggak perlu pusingin daughterboard dan segala macamnya karena ya semuanya udah kepasang di magnetnya, udah beres. Dan paling yang perlu di-note dari metode magnet kayak gini itu adalah longevity-nya sih, karena hal seperti ini kan magnet ini dan koneksi antara kuningan ini kan udah kita lihat kan di TWS, di smartwatch juga ada. Bahkan di mouse-mouse yang ada charging dock-nya pun juga ada metode magnet dan juga kuningan untuk konektornya seperti ini. Gitu ya, dan yaitu concern gue adalah kalau di TWS atau smartwatch, dan ini gue alamin sendiri, itu biasanya lama-lama itu kadang jadi lebih susah ke connect ke konektornya gitu. Dan gue harap sih kedepannya ini tidak ada isu inilah, semoga ya. Dan ya paling itu aja sih yang perlu di note menurut gue. Lalu buat mounting sistemnya dia ada dua karena dia dual mounting. Jadi yang pertama itu dia bisa o-ring mount dan juga gasket mount. Dan untuk gasket mountnya dia sama persis kayak di Neo 65. Dia tuh pakai sistem yang bulat gitu dan diselipin ke bagian bawah PCB-nya dan udah tinggal dipasang doang. Dan untuk sistem o-ring mountnya dia kurang lebih seperti biasa. O-ringnya itu yang kayak karet itu tuh tinggal diselipin doang ke antara plate dan juga PCB-nya. Gitu ya, dan dia itu pakai kepadatan yang kalau menurutnya di Notion Neo itu dia pakai namanya kepadatannya 30 duro kalau nggak salah. Cuman mungkin ini kayak 30 something ya, correct me if I'm wrong. Dan setelah kalian pasangin switch, keycap,
terus ke PCB-nya, stabilizernya segala macam, plate dan segala macamnya. Kalian tinggal pasangin si mountingnya, gasket atau o-ring, terserah kalian preferensi, tinggal taruh dan udah kelar. Dan yang terakhir itu tinggal pasang badge-nya di bagian belakang. Dan setelah dipasang, cara bongkarnya gimana bang? Karena kan udah nyantol tuh. Nah, cara bongkarnya pun juga gampang. Kalian tinggal buka si badge-nya dan kalian bakal lihat 2 lubang. Itu kalian tinggal dorong aja si PCB-nya keluar dan udah beres. Jadi bener-bener masangnya tinggal ditaruh, bukanya tinggal didorong. Udah kelar gitu doang. Bener-bener segampang itu. Nah, buat navigation clusternya itu dia cuman bisa pakai gasket mount-nya aja. Dan di sini gue nggak lihat bisa pakai o-ring mount-nya karena nggak ada mounting point-nya juga gitu ya. Dan untuk cara membongkarnya itu adalah tinggal narik plate yang ada lubangnya itu di tengahnya, kan tinggal tarik doang. Dan kalau mau pasang tinggal taruh, terus pasang si blokernya dan udah kelar, segampang itu doang. Nah, untuk tapping feel-nya kayak gimana? Nah, di sini untuk konfigurasinya di sini gue pakai keycap CRP, switch NK mid clan, lalu untuk plate-nya gue pakai yang aluminium plate. Nah, untuk tapping feel-nya buat yang o-ring sendiri, dia tapping feel-nya tuh soft yang mengarah ke solid karena di sini gue pakai alu plate. Dan dia tuh sebenarnya kurang lebih tapping feel-nya mirip sama keyboard o-ring biasa karena kan dia basically PCB-nya 60%, jadi tapping feel-nya sebenarnya kayak o-ring 60%, kayak Shiori, kayak si Vertizon, kayak si Alas mungkin kurang lebih sebenarnya menurut gue masih lumayan mirip-mirip gitu ya. Dan selain itu juga dia nggak flex, nggak mental-mental juga karena dia PCB-nya nggak flex cut dan pakai PCB 1,6. Dan meskipun pakai o-ring 30 Duro mungkin equal sama 30A, gue juga kurang tahu, tapi tapping feel-nya sih nggak mental-mental menurut gue. Dan untuk gasket mount-nya sendiri dia karena gasket atau mounting point-nya ada di PCB-nya, jadi otomatis gasketnya sendiri tuh menurut gue tapping feel-nya soft banget. Bahkan di bottom out-nya itu nggak begitu berasa. Sebenarnya berasa, cuman berasa sangat soft banget. Jadi kebalikannya dari si o-ring mount. Dan dia itu apa ya, bisa dibilang karena gasketnya posisinya ada atau mounting point-nya ada di PCB-nya, jadi otomatis mau pakai plate apapun, gue udah coba, itu nggak berasa signifikan. Mau pakai plate lembek sampai plate keras itu feelnya kurang lebih mirip-mirip. Paling beda di suara doang. Dan overall sih gue lebih suka yang o-ring mount-nya, cuma baik lagi selera. Nah, buat akustiknya sendiri dia tuh tipikalnya QWERTY keys. Sebenarnya kalian dapetin PE foam, dapat platform dan juga dapat case foam. Nah, di sini tuh untuk konfigurasinya gue nggak pakai PE foam-nya, gue cuma pakai case foam-nya doang karena setelah gue coba tanpa case foam dia suaranya masih berasa hollow, jadi gue pakein case foam baru suaranya lebih oke, nggak ada hollow-nya. Dan secara karakter suara dengan konfigurasi yang gue pakai ini tuh suaranya udah ke clacky, cuman karena memang si NK Silk mid clan suaranya nggak begitu besar, jadi memang suaranya tuh lebih bisa dibilang volumenya tuh nggak begitu besar gitu ya, jadi suara cukup kecil tapi clacky. Dan baik lagi beda switch, beda suara. Dan di sini gue nggak akan nyobain yang versi PE foam-nya karena kurang lebih pakai PE foam suaranya gitu-gitu kan, toki-toki aja gitu. Dan intinya sih bisa 2 konfigurasi lah kan, bisa pakai kalau mau toki pakai PE foam, kalau enggak ya kalau mau clacky ya nggak usah pakai PE foam kayak yang gue pakai ini. Dan buat suaranya kayak gimana silahkan dengerin sendiri. Oke, yang terakhir buat kesimpulannya. Intinya sih di sini gue sangat senang sih sama si Neo 70 ini. Karena inovasi yang mereka coba bawa ini menurut gue eksekusinya sangat baik banget. Dan gue nggak nyangka untuk keyboard di bawah 2 juta custom keyboard. Ini tuh bisa dibilang keyboard yang sangat budget. Dan eksekusinya menurut gue sangat baik banget bisa mereka deliver seperti ini, terutama proses assembly-nya tadi. Dan sebenarnya hal ini udah coba mereka deliver di Neo 65, cuman di sini dibikin lebih sempurna lagi dengan konektor magnetiknya. Dan selain mempengaruhi sisi assembly, ini juga mempengaruhi dari sisi tapping feel. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini tuh kayak keyboard 60% tapi dikasih navigation di sebelahnya gitu. Dan ya, gue sangat impress intinya. Dari sisi build quality untuk harga 1,7 ini sangat baik banget kualitas aluminiumnya. Gue nggak ada komplain sama sekali. Dan sama kayak keyboardnya QK series, dia pilihan opsi customisasi warnanya banyak banget. Warna case-nya, warna weight, dan juga badge-nya banyak banget pilihannya. Kalian bisa pilih sesuai warna yang kalian suka aja. Dan typing feel-nya juga bisa kalian pilih ada 2 karena dia dual mounting. Kalau kalian mau yang solid bisa pakai o-ring, kalau kalian mau yang lebih soft kalian bisa pakai yang gasket mount-nya. Dan selain itu juga dari sisi akustik, kalau kalian mau toki bisa pakai PE foam, kalau enggak bisa pakai
atau bisa bilang nggak pakai CPI foamnya, dan kalian bisa pakai case foamnya karena secara akustik menurut gue yang clacky itu bisa cukup pakai case foamnya aja. Dan ya overall ini keyboard yang menarik banget buat penghujung akhir tahun 2023 ini, dan gue bisa rekomendasiin ini ke kalian kalau kalian memang mencari keyboard ala-ala fungsionalnya 65%, aluminium, ada wireless pula, pilihan warnanya baik dan segala macam yang seperti udah gue jelasin tadi, ya kalian bisa mengikuti GB si Neo 70 ini. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Neo 70 ini dari Neo. Dan ya gue rasa itu aja, seperti biasa kasih lagi pendapat kalian di bawah, dan share jika bermanfaat. Follow sosial media kami dan join komunitas kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir jangan lupa subscribe. Dari Krengit TKD, sampai jumpa di video berikutnya.